Jika panik telah melanda, jangan biarkan kita tenggelam. Janganlah saling menyakiti, janganlah kau hilang kendali. Marilah saling mengasihi. Jika nurani yang bicara, kita pasti kan bertahan. Janganlah saling menyakiti, janganlah kau hilang kendali. Marilah saling mengasihi. Janganlah saling menyakiti, janganlah kau hilang kendali. Marilah saling mengasihi. Semua krisis pasti berakhir, pasti berakhir. Semua krisis pasti berakhir, pasti berakhir.
ICC, apa kabar semuanya? Ada sukacita? Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara semua di ICC Online Service hari ini. Nah, ayo invite semua teman dan saudara kita untuk bisa segera join hari ini. Karena hari ini saya punya surprise yang spesial. Tada, saya punya bunga. Happy Mother's Day buat semua ibu yang menyaksikan hari ini. Buat Ibu Jasmani, ibu-ibu rohani, thank you for being our mom. We are grateful for you. Happy Mother's Day. Nah, saya juga mau ingatkan untuk semua program dan update ICC Church bisa diakses di website iccchurch.online. So I believe wherever we are, God's presence is available for us. Before we begin the service, prepare our notes, prepare our hearts, and enjoy the service. Hello church, it's good to see you again. So happy Mother's Day untuk setiap ibu, setiap wanitanya Tuhan yang luar biasa. Dan untuk para pria, jangan lupa untuk ucapkan Happy Mother's Day kepada ibumu, kepada mamamu, kepada istrimu yang terkasih. So hari ini saya percaya ada kasih Tuhan yang nyata dan ada sukacita ketika kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. So are you ready? Come on, let's praise Him.
kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang sangat baik Tuhan. Yes Lord, kasih-Mu yang begitu dalam, kasih-Mu yang begitu lebar dan panjang dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari ini kami membawa seluruh hidup kami sebagai korban syukur kami kepadamu Tuhan. Here we are Lord, we come to worship you. Come on, let's worship Him. Mari menyembah Tuhan. You put your love on the line to bear the weight of sin that was mine. Washing my river of wrongs into the sea of your infinite love. With arms held high, Lord, I give my life, knowing I'm found in Christ, in your love forever. All I am, in your grace I stand, the greatest
kasih-Mu yang begitu besar, buat keselamatan yang telah Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, untuk kami saat ini dapat memuji menyembah-Mu Tuhan. Itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Thank you Lord. Thank you for your presence. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang menjamah setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Siapa yang percaya berkata amin. Wow, what a beautiful worship. Saya percaya bahwa setiap kita diberkati banget dengan pujian penyembahan hari ini, amin. So mari kita berikan apresiasi terbaik buat seluruh volunteer yang melayani hari ini di kolom chat berikut ini, oke? Thank you volunteer, you guys are amazing, oke? So hari ini juga saya mau menyambut buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah online kita hari ini, oke? Welcome home. Dan saya percaya dimanapun saudara berada, Tuhan sanggup melawat saudara, bahkan mengubahkan kehidupan saudara dan orang-orang yang bersama dengan saudara saat ini, oke? So mari kita semua juga bisa terus share link ICC online service ini ke setiap saudara kita, teman kita, karena saya percaya banget ini bisa memberkati lebih banyak orang. Oke, so it's offering time. Saudara siap untuk memberi buat Tuhan hari ini? Oke, so di masa ini mungkin masa yang gak mudah untuk sebagian banyak orang. Dan salah satu alasan kenapa orang sulit dalam memberi seringkali karena kita takut kekurangan. But saya percaya banget bahwa sebagai anak-anak Tuhan dan orang percaya justru di masa-masa ini seharusnya respon kita berbeda. Mengapa? Yang pertama karena God is a giver, oke? Firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. So God is a giver. Dan yang kedua, salah satu karakter Bapa di surga itu adalah kemurahan hati. Lukas 6 ayat 36 berkata demikian, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, saya percaya ini momen yang terbaik banget buat setiap kita melatih iman kita dan percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita, dan juga momen yang bagus banget untuk kita terus mengejar keserupaan karakter kita dengan Bapa di surga dalam hal memberi dengan kemurahan hati. Di momen ini mungkin ada sebagian orang yang mulai gak peduli dengan keadaan orang lain. Mari kita peduli dengan orang lain. Mari kita memperhatikan orang lain dengan murah hati. Di masa ini mungkin ada orang-orang juga yang mulai berpikir untuk menahan ketika mereka mau memberi. Tapi mari kita, setiap kita memberi dengan murah hati di momen ini. Why? Karena God is a giver. Yang kedua karena karakter Bapa di surga adalah kemurahan hati. Amin. Ayat terakhir Matius 5:7 bilang bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan memperoleh kemurahan. Saya percaya kemurahan hati kita akan menarik kemurahan hati juga. Oke, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang bisa kami nikmati sampai hari ini. Dan sementara kami mau memberi buat Tuhan, kami percaya kemurahan hati kami menarik juga kemurahan hatinya Tuhan dan juga orang-orang sekitar kami. Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami, dan kami bahkan akan melihat kecukupan bahkan kelimpahan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk memberi buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua orang yang percaya katakan amin, amin. So bagi saudara yang akan memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan, saudara bisa mentransfernya ke nomor rekening yang sudah tertera di layar saudara. Oke? Saudara juga bisa memberikan melalui OVO, GoPay, dan Dana melalui QR Code yang ada di layar. Oke? Selamat memberi. Nah, sesaat lagi kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang pastinya luar biasa banget. So, siapkan catatan saudara, siapkan hati saudara, dan mari kita sambut Ibu Gembala kita, Kak Evi. Halo ICC, saya selalu berdoa dan berharap semua dalam keadaan sehat-sehat, dan saya percaya Tuhan akan pelihara semua orang yang berharap kepadanya. Hari ini adalah Mother's Day. Jadi saya mau ucapkan Happy Mother's Day untuk semua ibu-ibu tercinta
kita bersyukur kita diciptakan sebagai wanita. Karena kita diperlengkapi untuk lebih kuat dari para pria. Ya dong, karena kita adalah penolong. Jadi pasti kita harus lebih kuat dari yang ditolong ya. Oke, pada masa-masa ini pun percaya bahwa kita harus lebih kuat dari suami kita, dari anak-anak kita. Walaupun kita tahu bahwa kekuatan itu sebetulnya adalah satu hal yang kita butuhkan buat semua orang, gak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga pasti, anak-anak juga, semua perlu kekuatan dari Tuhan di masa-masa sekarang. Lebih lagi pastinya. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa kita semua sekarang sedang mengalami badai ya. Oke, tapi badai itu sendiri sebetulnya akan menunjukkan kepada kita kualitas kita yang sebenarnya. Apakah kita akan termasuk orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang bijaksana? Firman Tuhan katakan, apakah kita membangun rumah kita di atas batu atau di atas pasir? Apa sih yang membedakan atau yang memunculkan kita nih jadi orang bodoh atau jadi orang bijaksana? Hanya satu loh, hanya satu saja, yaitu orang bodoh mendengar firman Tuhan lalu melupakannya. Tapi orang bijaksana mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jadi cuma itu saja yang menjadikan kita ini berkualitas menjadi orang bijaksana atau kita menjadi bodoh dan mengalami kerusakan yang parah akibat pandemi COVID-19 ini ya. Nah pastinya nggak ada yang ingin jadi orang bodoh. Semua kita ingin jadi orang yang bijaksana. Satu hal, kita harus membangun pondasi kita dengan kuat, membangun di atas batu, sehingga siapapun yang terkena badai atau badai apapun yang menyerang, itu tidak akan menjadikan kita rusak, hebat, parah, hancurnya. Ya, dari 7.000 sampai 8.000 dikatakan janji Tuhan. Saya sendiri terus terang nggak bisa ngitung. Hanya dari referensi dikatakan 7.000 sampai 8.000 janji Tuhan dalam Alkitab. Saya ingin bagi satu saja kebenaran yang mendasar, kebenaran yang bisa kita jadikan pijakan, fondasi yang kuat di mana kita membangun hidup kita. Sekali lagi supaya kita tidak hancur seperti rumah yang roboh dan hebat kerusakannya seperti yang firman Tuhan katakan. Yuk kita lihat dari 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1 berkata seperti ini. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Oke? Bahasa Inggrisnya dikatakan, in fact, we are children of God. Waktu saya baca ayat ini ya, saya betul-betul tertempelak. Pada masa-masa sekarang, kalau saya baca ayat Alkitab, kayaknya semua bunyi. Sepertinya semua jadi bicara lebih keras. Sepertinya semua yang saya baca, aduh iya ya. Demikian juga dengan ayat ini. Ini ayat udah sering sekali saya baca. Tapi sekarang ketika saya siapkan firman dan saya baca ayat ini betul-betul menempelak saya lagi. Karena dibilang seperti ini, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, kata
kata-kata yang menyebutkan memang kita adalah anak-anak Allah. Sepertinya begini, bahwa sebutan anak-anak Allah itu seringkali sudah jadi sangat umum, sangat biasa kita dengar, sangat ya udah kayak gak bunyi lagi gitu. Tapi ketika saya baca berikutnya, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Sepertinya firman ini mau bilang gini, jangan kamu tuh cuman disebut aja anak-anak Allah, tapi kita tidak sadar, kita ignore gitu. Kita itu tuh cuman sebutan yang umum aja, tapi kita nggak benar-benar menghayatinya, menghidupinya, mengerti bahwa memang kita ini adalah anak-anak Allah. Nyata, kenyataannya bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Nah itulah, hari ini kita mau evaluasi lagi. Kalau kita menyadari betul-betul, kita ini anak Allah. Terus bagaimana? Kenapa hidup kita compang-camping, hidup kita depresi, down, putus asa, galau, gelisah, banyak banget khawatir? Apakah iya namanya anak-anak Allah itu hidupnya seperti itu? Jangan-jangan kita berada dalam keadaan yang anak-anak Allah itu cuman sebutan, tapi kita nggak sadar betul-betul, nggak percaya betul-betul, nggak hidup betul-betul sebagai anak Allah. Oke, nah saya mau kita renungkan hari ini sama-sama. Apa sih yang harus kita sadari kalau kita jadi anak, ya, khususnya jadi anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga. Yang pertama, kita lihat Mazmur 139 ayat 1-3. Firman-Nya bicara seperti ini. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Jadi yang pertama kita harus ingat, Bapa melihat, Bapa memperhatikan. Dia mengerti, ya. Bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. God investigate my life, get all the fact firsthand. I'm an open book to you. Even from a distance, you know what I'm thinking. You know when I leave and when I get back. I'm never out of your sight. Di sini dikatakan I'm never out of your sight. Jadi tidak pernah Bapa Tuhan melepaskan pandangannya dari kita. Nggak pernah, nggak sedetik pun. Tuhan tuh nggak kayak, aduh saya mau ke WC dulu. Terus begitu lihat lagi, balik lagi, ternyata bumi udah kacau balau. Ternyata udah ada virus. Ternyata loh kok udah ada ini ya. Nggak pernah. Atau aduh anak-anak saya kok jadi hilang pekerjaan, saya nggak tahu ya. Enggak. Tuhan tuh nggak sedetik pun. I'm never out of your sight. Nggak sedetik pun kita tuh terlepas dari pandangannya Tuhan. Enggak. Jadi dia tuh sebagai Bapa kita, dia memperhatikan betul apa yang terjadi dengan kita. Dia lihat sekali. Dia lihat juga adik-adik yang main game sampai jam 4 pagi. Dia lihat juga bapak-bapak yang kebingungan karena pekerjaannya
karena diberhentikan dari pekerjaannya. Dia lihat juga ibu-ibu yang pusing karena anak-anaknya mesti study online. Dia lihat juga, aduh ini pulsa kuota nggak cukup. Dia lihat semua sedetail-detailnya yang kita alami. Tapi sebetulnya nggak cuma lihat terus lihat senyum-senyum atau rasain ya sekarang ya hidupnya susah, enggak begitulah. Semua yang terjadi pada kita itu semua ada purpose, ada tujuan. Kalau Tuhan izinkan hal-hal yang nggak enak terjadi pada kita, sebetulnya Dia tuh lagi ingin sekali kita tuh mengalihkan perhatian kita, pandangan kita lebih lagi sama Dia, fokus sama Dia, cari Tuhan lebih. Semua kesulitan itu, semua hal yang terjadi dalam hidup kita ada tujuannya, ada purpose-nya. Nggak ada yang semua terjadi begitu saja tanpa tujuan. Tanpa tujuan. Kalau Tuhan mengizinkan kesulitan, Dia tuh lagi teriak keras sama kita. Sini, alihkan pandanganmu sama saya. Sini, saya mau kamu perhatikan Bapa, perhatikan firman-Nya, datang sama Dia, betul-betul fokus sama Tuhan. Yang paling saya suka dari bagian ayat ini adalah bahwa Bapa mengerti pikiran saya. Dibilang bahwa dari jauh Dia mengerti pikiranku. Tahu tidak? Pasti Bapak Ibu udah, saudara-saudara semua sudah tahu juga bahwa semua kegalauan yang kita alami, hati kita sakit hatilah, cemaslah, semua tuh pasti asalnya dari pikiran dulu. Semua asalnya pasti dari pikiran dulu. Jadi kekhawatiran semua pasti karena kita pikirkan itu berulang-ulang. Jadi ketika saya baca ayat ini lagi, aduh Tuhan ngerti ya pikiran saya ya. Saya mulai mengkomunikasikan sama Tuhan setiap ada pikiran yang membuat saya galau, membuat saya cemas, khawatir. Saya langsung buka sama Tuhan, saya langsung, Tuhan lihat, saya mikir kayak gini. Ya di awal-awal krisis ini ada satu pikiran yang saya terus pikirkan berulang-ulang menjadi khawatir dan beban buat saya. Ya ini soal saya mau liburan sama keluarga semua ya. Anak saya satu di Jerman masih sekolah. Jadi susah sekali untuk cari waktu yang tepat karena schedule di sana, sekolah di sana sama sekolah anak saya yang di Bandung, belum lagi yang kerja, itu yang sana libur, yang sini sekolah, yang sini libur, yang sana sekolah. Jadi susah banget untuk temuin waktu. Tapi akhirnya kita bisa arrange gitu ya, satu waktu yang kita bisa pergi sama-sama. Oke, jauh-jauh hari saya udah beli tiket, udah beli semua atur penginapan di sana karena mau kunjungi beberapa kota. Rencananya kita akan pergi ke New Zealand. Jauh-jauh hari udah beli tiket, udah bayar hotel, penginapan semua. Tapi terus krisis ini terjadi. Aduh, saya betul-betul sedih sekali dan aduh itu uang tiket gimana ya, aduh itu uang hotel gimana ya, karena terus terang itu udah direncanakan lama, ditabung lama, semua udah dibayar. Aduh saya betul-betul galau dan karena rencananya anak saya habis sekolah langsung kerja, nggak bisa juga pasti cuti karena masa pegawai baru terus mau cuti lagi gitu, nggak bisa. Jadi aduh saya betul-betul patah hati. Kalau buat saya patah hati banget gitu karena ini sesuatu yang saya rencanakan lama. Tapi ketika saya buka sama Tuhan, ini kegelisahan saya. Ini kegelisahan saya, tapi terus Tuhan bicara, oke, tenang.
semua akan baik-baik saja. Itu yang Tuhan bicara sama saya. Saya akan handle semuanya. Saya akan handle, semua akan baik-baik saja. Jadi waktu saya komunikasikan beban pikiran saya sama Tuhan, dan dia bicara seperti itu, kayaknya oke Tuhan, oke. Aku tahu bahwa kalau udah Tuhan yang pegang, Tuhan yang handle, pasti semua akan baik-baik saja. Oke, saya cuma bicara sama Gladys, sekretarisnya Kanala. Saya bilang, Gladys tolong liatin ini ke Qantas gimana ini tiketnya. Akhirnya dapat kabar bahwa oh aman, tiketnya nggak akan angus, bisa dipakai sampai tahun depan, akhir tahun depan, Desember. Wah, saya senang banget, berarti masih ada kesempatan lah untuk pergi. Lalu nggak berapa lama kemudian dapat email juga dari tempat nginep di New Zealand bahwa semua uang akan kami kembalikan katanya. Wah, itu luar biasa juga, karena begini, kalau kita pesan tempat yang bagus itu non-refundable, jadi nggak bisa dikembalikan. Kalau kita batalin nggak bisa dikembalikan. Ternyata sebelum saya minta batal, mereka justru full refund. Jadi oke, betul, Tuhan udah handle semuanya. Ya, jadi sekali lagi Bapak memperhatikan dan melihat dan mengerti semua pikiran dan beban kita. Yang kedua, Bapak tuh punya rencana buat kita. Untuk segala hal dia punya rencana. Kita baca Yeremia 29 ayat 11 ya. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, sekali lagi ini ayat udah sering sekali didengar ya, sering banget dibaca. Tapi di masa-masa yang seperti ini kayaknya aduh Tuhan, aku mau betul-betul percaya dan mau lihat bahwa rencana Tuhan itu cuman rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan. Apapun yang terjadi, saya mau bilang ini bukan kecelakaan, tapi Dia akan menjadikannya hari depan yang penuh dengan pengharapan. Di Yesaya 55 ayat 8-9 katakan bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi saudara-saudara, kalau kita rasa bahwa rencana yang udah jauh-jauh hari kita plan, bisnis yang udah lama sekali kita rintis, semua usaha yang kita sudah rancangkan baik-baik, tiba-tiba sekarang semuanya berantakan, semuanya hancur, semuanya sepertinya tiarap, gak ada sisa lagi. Tuhan katakan seperti tingginya langit dari bumi, rancanganku dari rancanganmu, jalanku dari jalanmu. Kita gak ngerti mungkin, tapi percaya rancangan Tuhan pasti jauh lebih baik dari rancangan kita. Bahkan setinggi langit dari bumi, itu tuh tidak bisa diukur. Jauh lebih baiknya rancangan Dia dari rancangan kita. Jadi kalau semuanya sekarang seperti berantakan, mungkin Tuhan mau mengarahkan kita kepada rancangan Dia yang setinggi langit dari bumi, jauh lebih baiknya. So ini Bapak kita seperti ini, Bapak kita melihat, Bapak kita memperhatikan, mengerti sekali. Yang kedua, Bapak kita pasti punya rencana yang jauh lebih baik. Yang ketiga, Bapak pasti akan menyertai kita melalui semua kesulitan.
Ya, Yesaya 41 ayat 10 katakan, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. So, jangan takut ya. Jangan takut. Aku menyertai engkau. Ya, dari ketiga hal ini, kok bisa ya? Kok bisa ya Bapak melakukan itu semua ya? Kenapa ya? Apa dasarnya ya? Kembali, ayat tadi mengatakan 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kalau firman ini bilang lihatlah, berarti seringkali kita nggak lihat gitu. Kalau perlu dikatakan lihatlah, berarti ada perintah untuk ayo lihat, jangan ignore, jangan abaikan, jangan nggak peduli, jangan asal lewat aja. Lihat betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. So itu semua bisa Tuhan buat karena dasarnya memang Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan memang menciptakan kita bukan supaya jadi alat dia ya, enggak. Tujuan Tuhan menciptakan kita itu terutama supaya dia bisa mengasihi kita. Oke, so lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Yang alasan lain atau dasar lain kenapa sih Bapak bisa buat itu semua? Ya bisalah, karena Bapak kita tuh punya kuasa. Bapak kita punya kuasa. Kalau kita lihat lagi penciptaan bumi ini ya, saya betul-betul terhentak gitu. Waktu saya sadar, hari pertama Tuhan menciptakan terang. Tuhan cuma ngomong gini, jadilah terang. Maka semua bumi yang gelap gulita itu tiba-tiba jadi terang. Tapi terus saya ingat lagi, terangnya dari mana ya? Karena Tuhan menciptakan matahari itu hari keempat. Jadi terangnya tuh bukan dari matahari loh. Terangnya bukan dari matahari. Saya berpikir iya ya. Terangnya dari mana ya? Waktu itu belum ada Thomas Alva Edison sih untuk menciptakan bola lampu. Tapi ya Tuhan gak perlu juga Thomas Alva Edison buat bola lampu, ciptakan terang dari bola lampu. Tapi saya jadi berpikir, Tuhan dari mana itu terangnya? Oh, kenapa mesti mikir-mikir? Karena Tuhan tuh gak perlu source, gak perlu matahari untuk menciptakan terang. Dia juga gak perlu source untuk memberkati kita. Karena dia sendiri adalah source. Dia sendiri adalah sumber segala sesuatu. Dia gak usah cari-cari sumber. Selama ini mungkin kita berpikir satu-satunya hidup saya itu sumbernya adalah pekerjaan saya. Ketika saya gak bekerja, selesailah hidup saya. Karena saya udah gak ada sumber lagi. Padahal yang menjadi sumber adalah Tuhan sendiri. Nah, jadi dia tuh bisa gak perlu source apa-apa ya. Kalau dia mau memberkati kita ya dia bisa berkati dengan cara dia. Yang lainnya, cerita lainnya. Bagaimana Tuhan mau memberkati kita juga gak perlu logika. Nggak perlu logika kita. Di perjanjian lama ada cerita Yosua yang berperang melawan 5 raja orang Amori. 5 raja ya, 5 kerajaan lah. Dia berperang tentu saja dengan pertolongan Tuhan. Tapi saking banyaknya musuhnya, waktunya udah mau gelap. Zaman itu kan perang tuh tergantung dari matahari ya. Kalau udah gelap
sepertinya udah nggak bisa lagi perang tuh sambil bawa-bawa obor gitu, nggak bisa. Jadi tapi karena musuh masih banyak, Yosua bilang, Tuhan tolong berhentiin matahari, berhentiin bulan. Waktu saya baca ini ya, lalu saya mulai googling apa yang terjadi. Matahari berhenti, bulan berhenti, bumi itu jadi gimana? Tapi saya googling nggak dapet, karena sepertinya itu emang nggak masuk logika. Nih yang saya tahu ya, yang saya tahu sebetulnya matahari diem, terus bumi berputar mengelilingi matahari. Jadi sepertinya matahari yang bergerak, berarti buminya yang berputar. Tapi kebayang nggak? Mataharinya berhenti, jadi sebetulnya buminya harus berhenti berputar. Terus apa jadinya kalau bumi berhenti berputar? Itu nggak masuk logika, nggak masuk akal, dan nggak bisa diterangkan juga gimana matahari bisa berhenti sampai Yosua selesai mengalahkan 5 kerajaan itu. Baru mataharinya jalan lagi. Sekali lagi, Tuhan gak perlu logika, Tuhan gak perlu ilmu tata surya, karena dia sendiri yang menciptakan tata surya. Dia gak perlu logika juga untuk memberkati kita, untuk memelihara kita. Karena kalau kita masuk logika, kalau kita pakai logika, semua udah akan dead end, akan berakhir. Karena ya semua sepertinya kolaps, bisnis kolaps, perekonomian kolaps. Masa-masa ini itu saja yang sepertinya dikhawatirkan oleh banyak orang ya. Tapi kita sebagai, sekali lagi, anak-anak Tuhan, saya ulangi, anak-anak Allah, anak-anak Bapa, mari kita berpikir yang berbeda, bahwa Bapa akan tetap memperhatikan kita, Bapa tetap rencana damai sejahteranya tidak akan dikalahkan oleh COVID. Bapa akan menyertai kita karena Dia mengasihi kita, dan Dia yang pegang kuasa dan pegang kendali atas segala sesuatu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau memegang kami, karena Engkau selalu memikirkan kami, karena Engkau tidak pernah sekalipun melepaskan pandangan-Mu dari kami Tuhan. Terima kasih karena kami boleh bergantung pada Bapa yang adalah sumber dari segala sesuatu. Terima kasih karena kami percaya Tuhan yang akan tolong kami untuk menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya rancangan-Mu selalu dan selalu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan hari depan buat kami yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara, angkat tangan, kita mau terima berkat dari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami tahu berkat dari Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Biar Engkau sendiri yang memberkati setiap anak-anak-Mu di sini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you for our mother, Kak Evi, untuk firman Tuhan yang menguatkan kita semua hari ini. Saya percaya semua diberkati ya hari ini. Saya juga mau mengingatkan buat teman saudara yang baru pertama kali join ibadah hari ini untuk bisa masuk ke launch newcomer yang berada di website eccchurch.online. Okay, that's it for today. Happy Mother's Day, stay healthy, keep connecting, and happy Sunday. Terpujilah